Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-gabi sultanuh al-wadihi burhanu wal-mubsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini muliakan kita dengan duduk kita di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap majlis ilmu adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun namanya. Namanya Rasulullah, namanya Nurul Huda, namanya Anwarut Taufik, nama Anwar, Nurul Anwar dan sebagainya. Namanya majlis Rasulullah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, kami para nabi rasul tidak meninggalkan bagi umat kami dinar dirham yang kami tinggalkan bagi mereka ilmu. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk namanya hadir di majlis zikir tatkala suatu kaum berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan tempat itu taman surga, kumpul malaikat, turun rahmat sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang hadir mendapat ampunan Allah. Alhamdulillah. Makanya kita harus jaga dan syukuri nikmat yang besar yang Allah berikan dari majlis-majlis yang ada di tempat kita. Nikmat dari Allah. Kita pengen rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah, jangan lupa hadir turun ke majlis. Karena di situ kita mengerti apa yang harus kita lakukan sehingga Allah turunkan limpah ruahkan dalam rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah. Untuk rezeki kita dibuka oleh Allah, diluaskan oleh Allah, turun ke majlis karena majlis merupakan sumber kebaikan. Habib Ali bin Muhammad Habsyi Sahabil Maulid, beliau mengatakan setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun dzikir dan lain sebagainya, itu membukakan pintu rezeki kita. Apalagi kalau itu majlis ilmu dan majlis dzikir, ada ilmu, ada masya Allah. Hadirnya kita di tempat ini, sadar atau tidak sadar, membukakan pintu rezeki bagi setiap kita yang kita inginkan, yang kita mungkin tidak dapatkan dengan kita cari kejar dari masyriq ke maghrib, dari timur ke barat. Dengan berkat kita duduk di majlis ini, Allah bukakan yang tidak dibukakan atas kerja keras kita. Jadi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, harus kita jaga. Apalagi alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu mulia, tamu agung. Allah Subhanahu wa taala sengaja datangkan untuk memberikan kemuliaan bagi kita. Allah datangkan kita di tempat ini, di sini ada hamba yang Allah muliakan, berarti Allah inginkan kemuliaan bagi kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ada ini wakil dari yang tidak ada, yang hadir wakil daripada yang tidak hadir. Mudah-mudahan insyaallah kedepannya majlis-majlis sedikit ilmu yang ada di safari ini L dan Kukar dan Kaltim secara umum insyaallah jauh lebih bergairah, dan setiap masyarakatnya pandai menjaga hadiah nikmat yang Allah berikan, sehingga mereka berbondong-bondong dengan semangat, dengan hati yang gembira, dengan niat yang baik untuk menghadiri, memenuhi majlis zikir dan majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat Habib Ali Segaf untuk mengemban amanat yang dititip oleh Allah dan Rasul kepada beliau, dan beliau bisa mengayomi masyarakat baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang laki, yang bini, untuk namanya menjadi hamba-hamba Allah yang baik, duduk bersama hamba-hamba Allah yang baik, mendengarkan nasihat tausiah hamba-hamba Allah yang baik. Mungkin ini sedikit dari saya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu mulia, Allah ingin muliakan kita. Ayo kita dengar, kita simak. Kita dengar, kita simak, karena beliau ini ulama kelasnya bukan kelas kampung, bukan kelas kota Madya, bukan kelas provinsi. Ini kelas bukan hanya kelas nasional, tapi kelas internasional. Ini ulama beliau ini kelas internasional, bukan kelas nasional, bukan hanya di Indonesia. Ini kelas internasional. Banyak karya tulis beliau, baik dalam bidang hadis, bidang fikih dan lain sebagainya. Dan beliau juga seorang penyair, Gesidah yang biasa kita lantun, kita baca, kita dapatkan dari Pak Maulid Habsyi dan lain sebagainya. Beliau pun punya. Alhamdulillah kumpul malam hari ini suatu kemuliaan bagi kita. Ayo kita niatkan untuk yang tidak hadir, saudara-saudara kita, bahkan bukan hanya
DL, Kukar, Kaltim, se-Indonesia kita niatkan untuk namanya saudara kita yang ada di seluruh penjuru negara yang ada, mudah-mudahan kebaikan kita sampai kepada mereka. Allahumma amin. Dan alhamdulillah ada Habib Hussein, Masya Allah, anak muda Habib Hussein bin Muhammad Al-Alkab, muda tapi Masya Allah. Antum mungkin kenal dengan Habib Tahir Al-Alkab ya? Pernah gak kesini Habib Tahir Al-Alkab? Iya, pernah gak ke safari sampai tak Habib Tahir? Belum pernah masuk ke sini? Oh, belum pernah masuk sini beliau, tapi sudah sampai ke 10 beliau, ya kurang lebih lah 10 sampai nyerempet apa ya percikannya ke sini. Beliau adalah keponakannya. Antum tahu TV Nabawi? Antum tahu ada channel TV Nabawi? Antum tahu? Beliau salah satu ustadz yang di situ aktif mengajar, ngisi di TV Nabawi. Alhamdulillah. Kira-kira mimpi tak kita ketemu beliau berdua? Pernah mimpi tak? Mimpi pun tak tapi alhamdulillah Allah hadirkan di tengah-tengah kita untuk Allah muliakan kita. Ayo simak dan benar-benar, mudah-mudahan Allah berkat apa yang kita dengarkan muliakan kita. Allahumma amin. Fa alaihi ma falyatafaddal mashkuran ma'juran. Sallallahu ala Muhammad. Asqalus salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dzikrih wassalah ala nabiyyih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah dengan kita bisa berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzikru wassalatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yakunani min lisanin illa wa qad adzina Allahu laha. Tidaklah seseorang dapat berzikir ataupun bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa keluar dari lisannya kecuali hal tersebut telah diizinkan terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal-lisanu alladhi lam ya'dhan Allah lahu bidzikri la yastati' an yadhkur. Maka sebuah lisan, lidah, ucapan mulutnya tidak akan bisa mengucapkan zikir kecuali telah diizinkan terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi lisan qit'atun min lahmin saghirah. Dan lisan ini, lidah ini adalah sebuah potongan daging yang kecil. Jurmuha saghir, bentuknya kecil. Lakin jurmuha kabir, ismuha. Ya, walaupun bentuknya kecil tapi bisa menyebabkan hal yang besar. Fa jurmun saghir wa jurmun kabir. Maka bentuknya yang kecil tapi hasilnya bisa besar atau dosanya juga bisa besar. Wa hadhihi lisan إما أن تكون في اتجاه يوصل الإنسان إلى الرضوان أو في اتجاه يجعله في الخسران. Maka lisan ini bisa mengarahkan seseorang baik ke dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, dengan lisan ini malah menjerumuskan seseorang kepada murkanya Allah. وهذا min ajaib qudratillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk daripada sebuah keajaiban daripada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. An yaj'al fil insan 'udhu saghir walau akthar min 'amal. Dan juga di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah hal yang kecil bentuknya dari tubuhnya manusia tapi bergerak dan pekerjaannya begitu banyak. Misal al-isba' hadha. Seperti halnya satu jari. Yusamma bis-sabbabah. Yang disebut dengan sababah atau telunjuk. Lianna yasta'malu al-insan 'indama yasub yashtum. Maka disebut sababah ini karena untuk memaki biasanya, untuk menunjuk seseorang itu sebenarnya sab. Ya, jadi sababah sebutnya. Tusamma nafsaha al-isba' bil musabbih. Tapi juga ada yang menamai jari telunjuk ini dengan musabbih. Lianna yasta'malha fi tasbih. Karena digunakan untuk bertasbih. Tusamma bil muhallalah. Muhallalah dan juga disebut dengan muhallalah. Muhallilah. Lianna yasta'malha 'inda at-tahlil la ilaha illallah. Karena sering digunakan jari telunjuk ini untuk bertahlil la ilaha illallah, menunjukkan dengan satu jari. Wa hiya nafs al-isba'. Padahal satu jari juga sama, telunjuk juga. Tusta'mal fi syarr. Bisa dipakai buat keburukan. Tusta'mal fi khair.
Bisa dipakai juga untuk kebaikan. عضو واحد Satu anggota tubuh saja. إما أن يوجهه الإنسان إلى الخير أو يوجهه إلى الشر. Bisa digunakan dia mau mengarahkan ke kebaikan atau ke sebuah keburukan. ومثل اللسان Sama halnya juga dengan lisan kita. إما أن يستخدمها في الألفاظ التي لا تليق. Ya, bisa saja digunakan untuk kalimat-kalimat yang tidak pantas. كالسب والشتم Seperti memaki dan mencaci والغيبة والنميمة ataupun ghibah, mengadu domba وغيرها من المصائب. dan semua halnya yang membuat sebuah kemaksiatan. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سيدنا معاذ بعد أن دلوا على أشياء في الإسلام ألا أدلك على عماد كل ذلك احفظ عليك هذه. Maka sama halnya seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada salah satu sahabat Nabi SAW, jika kamu ingin terselamatkan, ya, maka jagalah ini, maksudnya lisannya. قال له سيدنا معاذ يا رسول الله أو مؤاخذون بما نقول. Ya, Sayyidina Mu'adz pun akhirnya bertanya, emangnya bisa terhitung ini yang kita ucapkan ini bakal dihitung? قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Kata Nabi SAW, apa kamu enggak begitu tahu wahai Sayyidina Mu'adz, sesungguhnya banyak sekali orang yang terjerumus, yang tersungkap kepalanya ke dalam api neraka disebabkan lisan mereka. بهذه اللسان يصلون إلى مصائب كبيرة. Maka karena lisan ini bisa menjerumuskan orang kepada musibah yang begitu besar. كلمة واحدة من هذه اللسان ربما تحرق بلاد كاملة. Ya, satu kalimat dari lisan ini bisa saja menghanguskan satu kota. ولهذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها أي بسببها 70 خريفا 70 سنة في نار جهنم ثم لا يصل إلى قعرها. 70 سنة هو ساقط ما يصل لقعر النار عنه. Ya, disabdakan oleh Nabi SAW, di mana hasil yang akan didapatkan daripada sebuah kalimat yang dikeluarkan dengan lisan, kalimat tersebut hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat akan dimasukkan dia ke dalam api neraka, bahkan diterjunkan ke dalam api neraka selama 70 tahun itu belum sampai dia ke api neraka itu, saking dalamnya dia masuk ke dalam. بسبب كلمة واحدة. Karena satu kalimat ini, baru satu kalimat. في بعض الروايات قال النبي ليضحك بها جلساء جاب كلمة بغى يضحك أصحابه كانت سبب في أنه يهوي في النار 70 سنة. Ya, mengeluarkan satu kalimat biar teman-temannya mentertawakan. Istilahnya hal yang tidak baik, termasuk hal yang semacam ini. وقد قال الله تعالى وما يلفظ من قول حتى الحرف إلا لديه رقيب عتيد. Tidaklah satu tiupan bahkan ya seakan-akan sekecil apapun daripada kalimat ini kecuali ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. وبالمقابل نفس اللسان هذه قال فيها النبي لا تزال لسانك رطبة بذكر الله. Tapi bisa juga dengan lisan ini dengan hal yang sebaliknya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, jangan kau biarkan lisanmu ini kecuali tetap selalu basah untuk berzikir kepada Allah. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضا الله سبحانه وتعالى فيتنعم بها في الجنة. Maka dengan satu kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan sebuah kenikmatan di dalam surga. فهي نفسها القطعة من اللحم هذه. Iya, sama saja semuanya terbentuk kalimat itu dari daging yang sama, dari lidah yang sama. إما أن تدخلك الجنة أو تدخلك إلى النار. Jadi satu kalimat atau satu lisan ini bisa memasukkanmu ke dalam surga atau neraka. لهذا إذا كانت اللسان ذاكرة لله فإن صاحبها يترقى. Maka jika daripada lisannya ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemiliknya akan terselamatkan. مثل ما اجتمعتم الليلة Seperti halnya perkumpulan kalian pada malam hari على ini. الذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Perkumpulan ini dijadikan untuk berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. تذكرون بألسنتكم Kalian mengingatnya, berzikirnya ini dengan lisan kalian. وتصلون على النبي محمد بألسنتكم. Dan kalian pula bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lisan kalian juga. فأنتم استعملتم هذه اللسان في الطاعة.
maka kalian menggunakan lisan ini dalam ketaatan kepada Allah. واللسان تشهد على صاحبها يوم القيامة. Dan lisan inilah yang akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. وما هي اللسان لوحدها. Bukan hanya lisan saja yang menjadi saksi. كل جزء من أعضائه يشهد عليه. Bahkan setiap potong dari anggota tubuhnya kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. يأتي الكافر يوم القيامة. Akan datang orang yang kafir di hari kiamat. يقول له ربي فعلت كذا وكذا. Dia mengatakan, ya Allah saya berbuat ini dan itu. ينكر يقول لا يا رب ما فعلت. هذا مكانه عنده إنكار. Ya, saat itu Allah mengatakan kau berbuat ini dan itu. Kata si orang kafir, enggak, saya enggak berbuat. من يشهد علي يا رب. Maka si orang kafir ini mengatakan, siapa yang menjadi saksi buat hal itu? يقول يشهد عليك ملائكتي والصحف. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang kafir ini, yang menjadi saksi para malaikatku dan catatan-catatannya. يقول يا رب هؤلاء الملائكة تبعك. Ya, kalau malaikat ini urusannya kamu, saya enggak percaya sama dia. عناد في الكافر. Lihat nih, orang kafir begini nanti. ايش تريد؟ Maka apa yang kau mau katanya? قال أريد شاهد من نفسي. Maka dia katakan si orang kafir di hadapan Allah, saya pengen ada saksi dari diri saya. فتخرس لسانه. Maka lisannya langsung menjadi diam saat itu, enggak bisa berbicara. ما عاد تتكلم اللسان. Enggak bisa lagi berucap dengan lisannya lagi. اليوم نختم على أفواههم. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saat inilah aku akan menutup lisan mereka. تكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. Yang akan berbicara adalah tangan dan kaki mereka dengan apa yang telah mereka perbuat dengan itu. الرجل تقول نعم يا رب ذهبت إلى المكان الفلاني عصيتك فيه. Ya, kaki pun berbicara, "Naam, iya ya Allah, saya telah berjalan ke tempat itu dan saya bermaksiat." واليد تقول نعم يا رب سرقت وضربت وقتلت وعملت. Ya, kata si tangan juga berbicara, "Ya Allah, betul, dia menggunakan tangan ini, untuk itu, untuk maksiat." وكل مكان في جلده يتكلم ويشهد. Bahkan semua yang ada di kulitnya berbicara. فيغضب الكافر. Maka orang kafir ini pun marah akhirnya. ويقول لأعضائه تبا لكم أنا أدافع عنكم أنتم من أجل ما تحترقون في النار. Ya, kata si orang kafir ini, saya nih sedang menjaga kalian, berbicara dengan anggota tubuhnya. Saya ini sedang menjaga kalian biar kalian gak masuk neraka. لماذا شهدتم علي؟ Kenapa kok kalian malah jadi saksi keburukan untuk saya? أنا أدافع عن من؟ أليس عنكم أنتم أيتها الأعضاء؟ Ya, saya ini kan berbohong atau berucap ini biar menyelamatkan kalian. Terus siapa yang bisa menyelamatkan kalian? المسألة ما عاد فيها اختيار. Masalahnya di sini bukan atas keinginan sekarang. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطقه كل شيء. Maka si orang ini pun berkata kepada si kulit yang ada dalam tubuhnya, siapa sih yang mengizinkan kamu berbicara? Ya, maka kulit ini pun berbicara apa? Sesungguhnya yang membuatku berbicara adalah Allah yang telah mengatakan, yang telah mampu menjadikan semua hal dapat berbicara. لهذا لابد أن يعلم الإنسان أن أموره في الحياة كلها سيسأل عنها. Maka karena itulah setiap manusia harus tahu, sadar, setiap apa yang dia lakukan pasti akan ada pertanyaan di hadapan Allah. وأن الحياة ستنقضي. Dan kehidupan ini pasti ada batas waktu habisnya nanti. ولن يبقى له إلا ما كان يعمل. Maka tidaklah ada yang tersisa untuk dirinya kecuali amalannya. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Jika amalannya baik maka kebaikan buat dia, tapi kalau amalannya buruk, keburukanlah untuknya. لهذا مجالس الذكر لا تحسب من الدنيا. Karena itulah majlis-majlis zikir enggak ada keburukan di dalamnya. أنتم الآن في الدنيا؟ Kalian saat ini tinggal di dunia. لا لستم في الدنيا. Sekarang kan lagi di dunia ini هذه sekarang. المجالس ليست من الدنيا. Tapi majlis semacam ini bukan majlis duniawi udah. لأن الدنيا كما عرفها أهل العلم هي كل ما أشغلك عن الله. Karena dunia itu disebutkan oleh para ulama, semua hal yang membuatmu lalai akan Allah itulah dunia. أما هذه المجالس ما أشغلتك عن الله. Maka karena itulah majlis semacam ini bukanlah dunia lagi sudah. هذه أشغلتك بالله. Maka majlis semacam ini yang mengingatkanmu kepada Allah. فكيف تحسب من الدنيا؟ Karena itulah nggak mungkin disebut sebagai sebagian dari dunia. والنبي سماها رياض الجنة.
Bahkan Nabi sampai menyebutkan majlis semacam ini sebagai taman فهل surga. تكون الجنة من الدنيا؟ Coba, kira-kira surga ini termasuk dari dunia apa enggak? قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Kata Nabi SAW, kalau kalian melewati daripada taman surga, maka duduk. قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ Ya, kata para sahabat, bagaimana bisa ya Rasulullah? الحلق الذكر. Ya, maka itu adalah dari halaqah-halaqah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ومن taala. رتعوا يا رسول الله؟ Dan apa lagi ya Rasulullah? Dan kita melewati yang mana lagi? قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ya, dan juga di dalamnya yang disebutkan dengan bagiatus salihat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. لهذا ذكر الله لا يعد من الدنيا. Karena itulah zikir kepada Allah bukan sebagian termasuk dari dunia. ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعد من الدنيا. Ya, seperti Nabi Muhammad juga bukan dari dunia dia. قراءة القرآن لا تعد من الدنيا. Dan membaca Al-Quran juga bukan termasuk dari dunia. الصلاة لا تعد من الدنيا. Dan salat pun bukan termasuk dari hal duniawi. إن شئت أن تقول ليست حقيقة من الدنيا وإن شئت أن تقول لا تحسب أصلا من الدنيا فأجرها للآخرة. Ya, terserah kamu mau bilang seperti apa. Ya, kamu mau bilang ini hal yang bukan duniawi atau hal yang dilakukan di dunia tapi dihitungnya kelak nanti untuk di لأنها akhirat. طاعة. Karena ini adalah sebuah ketaatan. الأكل والشرب من الدنيا. Tapi kalau makan dan minum itu termasuk duniawi. الأمور المباحة هذه من الدنيا. Hal-hal yang sering kita lakukan termasuk duniawi semua. لكن ممكن تجعلها أنت من الآخرة. Tapi kalian bisa rubah itu untuk akhirat juga. أن تنوي النيات الحسنة. Dengan niat-niat yang baik. أن تنوي مع الأكل والشرب التقوي على طاعة الله. Ya, kalian niatkan saat makan dan minum untuk ketaatan kepada Allah. كما قال صاحب الزبد لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. Seperti halnya yang disebutkan oleh Sahib Zubat, jika kau jadikan makananmu atau caramu makan ini sebagian untuk ketaatan kepada Allah, maka seperti halnya apa yang diniatkan dia mendapatkan pahalanya. حتى نومك يمكن أن يكون ليس من الدنيا. Bahkan tidurmu bisa saja tidak termasuk duniawi. إذا نمت بنية التقوي على طاعة الله والنشاط والقيام لليل وصلاة الفجر. Jika kau tidur dengan tujuan untuk kuat bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bangun malam, bisa melaksanakan tahajud dan lain sebagainya, maka menjadi pahala yang besar. هذا كلها ليست من الدنيا. Dan ini semua tidak termasuk daripada hal duniawi. لأن الذي من الدنيا ما يبقى فيها. Karena apa-apa yang termasuk dari dunia pasti nggak bakalan selamanya. فإذا كان أجرها عند الله في الآخرة فليست من الدنيا. Maka semua hal yang memang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk dari dunia. وما دام أنه لم يشغلك عن الله فهو ليس من الدنيا. Dan apapun itu, jika itu hal tidak membuatmu lalai akan Allah, maka itu bukan termasuk dari dunia. فالحمد لله على هذا الخير. Maka bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan dan kebaikan ini. هذا عطاء من الله لأمة النبي محمد. Ini adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Muhammad. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. Ini adalah pemberian Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ayolah, ya, jangan sampai kalian tertinggal, ambillah, dan itulah akan ada hitungannya sendiri di hadapan Allah. نلناه ببركة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Itu semua juga kita dapatkan karena keberkahan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الأمم السابقة جعل الله أعمارهم طويلة. Ya, umat-umat yang terdahulu Allah menjadikan mereka dengan umur-umur yang panjang. نبي الله نوح دعا قومه 995 سنة 1000 إلا 50. Ya, Nabi Allah Nuh itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, ya, hampir 1000 tahun, 995. Ya, kurang 50 tahun. وكانت أعمارهم طويلة Umurnya panjang sekali. وأجسامهم كبيرة Dan tubuhnya pun besar. 70 ذراع. Ya, dikatakan 70 dhira'. لو دخل واحد منهم عندنا الغرفة هنا ما تكفيه. Ya, bahkan satu kamar ini nggak bakalan cukup saking gedenya itu orang. والأكل حقنا كلنا ما بيكفي. Dan bahkan makanan kita yang kita siapkan buat semuanya nggak bakal cukup buat satu orang. اعتدلت قامة البشرية في زمن سيدنا عيسى. Ya, mulai berubah dan mulai menyusut menjadi normal tubuhnya para manusia ini di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. صار طول الإنسان 3 أذرع ونص. Ya, tingginya seseorang itu akhirnya mencapai hanya 3,5 dhira' saja. كل إنسان طوله 3 أذرع ونص. Ya, semua orang rata-rata tingginya 3,5 dhira'. بذراع يده.
Ya, dengan diroknya dia, dengan ukuran hastanya dia. هو بدراع غيره انه بعضهم طويل يجي اكثر. Ya, bukan dengan hastanya seseorang. لكن حتى الطويل يده طويله. Ya, walaupun orangnya tinggi, ya tangannya pasti ikut panjang juga pasti. ولو قاس نفسه بدراع يده يطلع 3 أذرع ونص. Jadi dia ukur nih, setiap orang ukurannya tergantung tangannya masing-masing, 3 dirok setengah. لهذا الفقهاء قالوا القبر قامه بسطة 4 أذرع ونصف 3 ونصف طوله والبسطة هذا الذراع 4 أذرع ونصف عمق القبر. Ya, karena itulah dalamnya kubur itu sebisa mungkin ya berdirinya seseorang serta mengangkat tangannya. Jadi hitungannya 4 dirok setengah. Ya. وكانت أعمارهم أضعاف أعمار أمة النبي محمد. Dan umur-umur umat yang terdahulu itu lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan umatnya Nabi Muhammad SAW. حتى أنه قالوا واحد من الأنبياء السابقين مر على امرأة تبكي عند قبر ابنها. Sampai salah satu para nabi ada yang melewati sebuah kuburan melihat ada seorang wanita sedang menangis di depan kuburan. سألها على من تبكين؟ Ditanya wanita ini, kamu menangis karena siapa? Nangisin قالت siapa? على ابني. Kata dia, saya menangisi anak saya. مات صغير عاده. Meninggal dalam usia yang masih muda, لا يزال طفل. masih kecil, masih anak-anak. قال لها كم عمره؟ Ditanya lagi, emang umurnya berapa? قالت 200 سنة. Umurnya baru 200 tahun. وعاده طفل صغير. Ya, masih anak-anak katanya 200 tahun. قال لها كيف لو رأيتي أمة تخرج في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70. Coba bayangkan wahai ibu, kata si Nabi ini, ya ada umat di akhir zaman yang usianya cuman antara 60 sampai 70 tahun. قالت يكون ذلك. Apakah iya benar ada yang begitu, kata dia. Enggak percaya dia. 70 سنة عندها هذا سريع مثل اليوم يموت. 70 tahun itu kayak apa cepatnya, kata 200 tahun dibilang anak-anak. قالت والله لو كنت فيهم لجعلت العمر كله سجدة واحدة لله. Kata dia, kata si wanita, kalau saya termasuk dari umat itu, maka saya akan menjadikan satu sujudku saja, itu semua umurku akan aku jadikan untuk satu sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن نضيعها 70 هذا و60. Ya, kita ini enggak tahu juga nih antara 60 atau 70. قال الإمام الغزالي Imam Ghazali pun berkata, لو عاش الإنسان 60 سنة jika seseorang usianya sampai 60 tahun, وكان ينام في اليوم 8 ساعات, ya kalau dia tidur dalam satu hari 8 jam, لكان 20 سنة من حياته كلها نوم. maka dalam usia 60 tahun dia udah tidur 20 tahun hitungannya. كم معه؟ Ya, sisa berapa coba? هذا أيام الصبا، Ada lagi potongan waktu dia masih kecil. وهذا أوقات الغفلة والراحة. Belum lagi dipotong waktu-waktu dia lalai main. كم عبادة لله؟ Nah, terus ibadahnya berapa sisanya itu? قليل. Tinggal dikit banget. لهذا قالوا لو نظرنا إلى مسألة العدل، إنسان عبد الله 60 سنة وما حد يعبد الله 60 سنة، لو عبد الله 60 سنة كلها كان بالمقابل أن يدخل بتفكير عقل البشر أن يدخل الجنة 60 سنة ويخرج خلاص خذ حقك. Kalau menurut perhitungan akal, logika, kalau seseorang misalkan dia beribadah 60 tahun, padahal ya nggak ada yang bisa juga 60 tahun ibadah semuanya. Tapi kalau misalkan ini terjadi, maka seharusnya Allah juga akan memberikan dia porsi untuk masuk surga 60 tahun aja. Setelah 60 tahun keluar lagi dari surga. لكن من دخل إلى الجنة لا يخرج منها. Tapi yang udah masuk dalam surga nggak bakal keluar lagi sudah. هذا فضل من الله. Nah, inilah keagungan pemberian Allah Subhanahu wa taala. يعطيك مقابل العمل القليل أجر كبير. Ya, dengan amalan yang kecil tapi Allah berikan pahala yang besar وشوف sekali. كيف الناس يضيعون هذا العمر فيما لا ينبغي. Tapi lihatlah manusia-manusia saat ini menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berguna. وهناك من اغتنم عمره. Tapi di antara mereka juga ada yang berusaha menjadikan waktu yang singkat ini dengan baik. مثل الإمام النووي Seperti Imam Nawawi, حسبوا أيام عمره dihitung daripada hari-hari umurnya semua. وحسبوا الكتب التي ألفها وكتبها. Dan dihitung juga daripada kitab-kitab yang telah dicatat dan ditulis dikarang olehnya. فلما وزعوا عدد الكراريس على عمره وجدوا أنه في كل يوم ألف كراس. Maka kalau dilihat daripada jumlah hari umurnya dengan lembaran-lembaran karangannya, maka akan terlihat
lembaran karangannya menyetarai daripada umur beliau. طبعا مستحيل يؤلف كل يوم كراس انه ايام الصبا وايام الطفوله. Padahal kalau disebut dengan cara logika, nggak mungkin seseorang akan mengarang sesuai dengan jumlah umurnya, karena pasti ada masa anak-anak, ada masa untuk istirahat dan lain sebagainya. لكن لكثرتها ساوت ايام عمره. Tapi karena begitu banyak catatan dan karangan beliau bisa membandingi jumlah hari umurnya. قالوا دخل بعض الناس المنورين من الصالحين إلى مكتبة من المكاتب. Maka pernah suatu saat daripada orang yang saleh masuk ke sebuah perpustakaan daripada kitab-kitab. فقال لصاحب المكتبة هذه الكتب فيها نور أرى فيها نور. Maka orang yang masuk ke dalam perpustakaan ini melihat ada cahaya di dalamnya katanya. لكن بعض الكتب النور فيها زائد. Tapi sebagian kitab itu cahayanya lebih terang lagi. قال لصاحب المكتبة ممكن تخرج لي الكتب اللي فيها نور زائد. Coba keluarkan yang mana kira-kira kitab yang cahayanya paling terang, coba. فخرجها قال له هذا وهذا وهذا. Maka dikeluarkan 1, 2, 3, 4 beberapa dari kitab. فكانت كلها كتب الإمام النووي. Maka ternyata yang paling terang ini semua catatan dan daripada karangannya Al-Imam An-Nawawi. إمام عظيم صادق. Ya, begitulah imam yang begitu agung, mulia dan bersungguh-sungguh. هذا عرف كيف يغتنم حياته. Inilah orang contoh yang mampu menjadikan waktunya itu sempurna. ومات إلا صغير الإمام النووي. Padahal usianya meninggal dalam usia yang masih muda juga termasuknya. مات في 46 سنة تقريبا سنه لما مات. Kurang lebih usianya saat wafat itu sekitar 40 tahunan. ما بلغ 50. Enggak nyampe 50. لكن علمه إلى اليوم والليلة الناس يستفيدون منه. Tapi ilmunya sampai detik ini orang memanfaatkan ilmu beliau. وفقه الشافعية عال على الإمام النووي اليوم. Ya, dan fikih Imam Syafi'i semuanya diambil alih sama fikihnya Imam Nawawi juga termasuk. ما أحد خدم منهج ولا مذهب الإمام الشافعي كما خدمه الإمام النووي. Tidak ada satupun ulama yang berkhidmah untuk fikihnya ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti halnya Imam Nawawi. وهذا من صدقهم مع الله. Begitulah karena kesungguh-sungguhan dan kejujurannya kepada Allah. الصادق يبقى أثره حتى لو انتقل للدار الآخرة. Maka orang yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan kenikmatannya sebelum masuk akhirat. لأن الله يقبل منه العمل. Karena Allah telah menerima amalan beliau. وإذا قبل الله العمل تولى بقاؤه. Kalau Allah telah menerima amalan seseorang, maka Allah yang akan menanggung halnya semuanya. بالمقابل أقوام ربي ما يقبل أعمالهم. Tapi sebaliknya juga ada orang-orang yang Allah enggak terima amalan-amalannya. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن كأنه غير موجود. Sebagian dari mereka menyuguhkan, memberikan amalan-amalannya dan ternyata amalannya semuanya itu haba, tidak ada sama sekali dan tidak dianggap seakan-akan debu begitu saja. لكن من قبل منهم الله الأعمال قال فيهم الذين آمنوا إيش هناك في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير منقطع مستمر حتى بعد موتهم مستمر. Karena itulah disebutkan dalam firman Allah, jika seseorang yang berbuat amal dengan amal yang baik, maka pahalanya terus menerus tidak akan pernah terputus. ولهذا جاء في الخبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما معناه أن الرجل قد يعمل العمل أيام شبابه فلما يكبر ما يقدر يعمله بسبب ضعف عجز هناك في سبب فيكتب الله له الأجر كامل وكأنه يعمله كل يوم. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna di mana seseorang ada yang sangat berusaha di masa mudanya berbuat sebuah amalan, terus beramal hingga di usia yang sudah menjadi tua akhirnya dia enggak bisa melakukan amalan seperti masa mudanya. Tapi karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang ini, Allah tetap mencatat amal baiknya tersebut walaupun dia tidak melakukannya. حتى لو مرض الإنسان وما قدر يعمل إذا عنده نية أنه لو لم يكن هناك مانع لعمل أو لعمل فإن الله يعطيه الأجر كامل وكأنه عمله. Ya, bahkan seseorang yang mempunyai kebiasaan sebuah amalan ibadah, terus ternyata ada sebuah hal seperti sakit yang akhirnya membuatnya tidak bisa, padahal kalau tidak sakit dia meniatkan sungguh-sungguh untuk tetap beramal dengan amalan ini,
maka di saat dia tidak bisa berbuat amal, Allah tetap mencatatnya baginya amalan seakan-akan dia melakukan dengan sempurna. Allah yarzuqna wa iyyakum as-sidq insyaallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa Allah sungguh-sungguh. yarzuqna wa iyyakum al-ikhlas. Semoga Allah memberikan kepada kita rasa ikhlas. Allah yaj'alna wa iyyakum min adh-dhakirin lahu katsira. Semoga Allah menjadikan kita sebagian orang yang berzikir banyak kepada Allah. Wa yahfaz alsinatana min kulli syarr. Dan menjaga lisan kita dari setiap keburukan. Wa yaj'alha insyaallah daiman fil khair. Dan semoga Allah menjadikan lisan kita selalu dalam kebaikan. Wa yahfazna wa iyyakum min jami'i syurur. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya daripada sebuah keburukan. Wa yarbitna bin Nabi Muhammad badrul budur. Dan semoga Allah mengikatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wa wasallam. yunawwir lana wa lakum bihi sallallahu alaihi wasallam al-qubur. Semoga Allah menerangi kubur kita dengan cahaya baginda besar Muhammad Wa sallallahu alaihi wasallam. yahsyurna fi zumratihi yawm al-hasyri wan nusyur. Semoga kita pun diangkat, dibangkitkan di bawah naungannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yudkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Dan semoga kita dimasukkan dalam surga bersama beliau, bersama Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang pertama memasuki surga. Allah barik fikum fi majlisikum hadha. Semoga Allah memberkahi kalian dan memberkahi majlis ini semua. Fihi al-khair wal barakah mustamirrah. Allah jadikan dalam majlis ini sebuah kebaikan dan terus menerus kebaikan terlanjut. Wa yu'am bihi an-naf' wal intifa'. Dan senantiasa melanjutkan dan senantiasa memberikan sebuah manfaat yang berkelanjutan. Wa yaqbal Rabbi kull man hadar fihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang hadir di sini. Ma'a ghufran ad-dhunub ajma'. Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk semua. Wal man hadar fihi yansarif ila baytihi wa qad ghufira ad-dhunub Semua insyaallah. yang hadir di sini tidak keluar dari majlis, semuanya telah dihapuskan dosanya oleh Allah. Ma'a kamal al-istiqamah fi jami' ahwalihi wa harakatihi wa sakanatihi. Dan senantiasa Allah jaga kita dengan selalu beristiqamah dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Allah Subhanahu wa yaqdi lana wa lakumul hajat. Dan semoga Allah senantiasa mengabulkan hajat-hajat kalian. يبلغنا وإياكم كل الأمنيات. Dan semua apa yang kita harapkan Allah berikan semua untuk kita. يعافينا وإياكم من جميع الأمراض والابتلاءات. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan afiat dari setiap apapun yang membuat kita sakit. ويلطف بنا فيما تجري به المقادير. Dan Allah memudahkan dengan apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. آمين اللهم آمين. Amin ya rabbal alamin. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، اكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من يتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحط الرحال وتغشى منه الفيوضات الغامرة. آمين. توجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، وأن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة المستودعية أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، توسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، في طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعما ببركة يشرف وجهته
أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا، جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، شر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، في شر المعتدين والظالمين، ابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي يا الله في الحصن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.